Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan mempelajari tentang lanjutan dari metodologi riset. Nah, di sini metodologi riset ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu riset gap, di mana kita akan mengevaluasi penelitian. Nah, pendahuluan riset atau penelitian merupakan sesuatu yang penting dalam banyak bidang, termasuk bisnis. Dalam penelitian ada suatu keadaan yang disebut dengan riset gap. Apa sih yang dimaksud dengan riset gap? Pengertian riset gap adalah suatu keadaan yang menunjukkan terjadinya inkonsistensi antara hasil penelitian yang diformulasikan dengan seluruh data yang mendukung. Riset gap biasanya terjadi karena adanya bagian yang luput saat melakukan penelitian lalu memberikan jawaban berbeda. Dengan bahasa yang agak berbeda, riset gap juga dapat diartikan sebagai kesenjangan penelitian yang berasal dari perbedaan hasil penelitian terdahulu, meliputi konsep, teori, data, atau masalah yang ada di lapangan, yang akan terjadi celah bagi penelitian selanjutnya. Nah, dari situ semua, yang berikutnya adalah berpatokan pada hasil penelitian yang kurang jelas. Dari konsep, nah di sini kalau kita lihat mencari metode pertama ini mencoba mencari konsep yang mungkin luput diperhatikan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti selanjutnya harus memperhatikan kemungkinan konsep yang terlupakan itu untuk mencari jawaban dalam riset gap yang terjadi. Peneliti sekarang bisa menginterview atau bertanya kepada peneliti sebelumnya tentang kemungkinan konsep yang luput tersebut, tetapi tentunya interview tersebut tetap dengan etika bisnis yang baik. Atau kita mereview jurnal-jurnal yang sudah ada. Nah, di sini akan kita temukan yang mana gap-gapnya itu menjadikan hal untuk kita melakukan penelitian yang lebih lanjut. Celah dalam riset, di sini kita secara ilmiah mencari hal yang baru dan tidak memberikan hasil yang salah. Walaupun begitu, biasanya sebuah hasil penelitian tidak mungkin sempurna dikarenakan berbagai macam faktor. Penyebab yang paling sering ditemukan adalah keterbatasan peneliti serta kurang cermat dalam mengambil variabel yang kompatibel dalam riset tersebut. Inilah yang disebut sebagai celah dalam suatu riset. Nah, di sini kalau kita melakukan penelitian, kita mencari faktor-faktor yang telah dibuat orang dan kita kombinasikan dengan faktor yang lain yang telah dilakukan orang juga, sehingga kita mendapatkan faktor yang baru sih untuk penelitian kita. Nah, di sini metode ini bisa diterapkan guna mencari riset gap ya yang lain dengan fokus kepada hasil penelitian yang kurang jelas. Hasil dari suatu riset menggambarkan bagaimana proses riset tersebut dilakukan. Jika hasilnya kurang jelas, maka peneliti selanjutnya bisa mengambil kesimpulan bahwa terjadi riset gap dikarenakan adanya kesalahan dalam proses riset sebelumnya. Nah, jadi di sini kita mereview eh, artikel orang untuk mendapatkan kelemahan-kelemahan yang telah dilakukan oleh orang atau peneliti sebelum kita. Maka kita bisa menjelaskan bahwa penelitian kita ini adalah lebih baik atau akan mencari keterbaruan yang lainnya sehingga hasilnya nanti bisa menjadi suatu hal yang bisa dipakai dalam hal untuk menyimpulkan bahwa penelitian kita ini lebih baik dari yang sudah ada. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.